Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Pendeta Michael Wu. Saya melayani di salah satu gereja di Depok, yaitu adalah GKBJ ya. Dan mungkin istri saya lebih populer di sini ya. Istri saya suka bantu terjemah di sini, itu Guru Injil Santi ya. Mungkin dia udah sering sekali ke sini ya. Dan saya melayani di Depok sudah kurang lebih 11 tahun. 10 tahun saya memegang ibadah anak muda dan juga remaja, dan setahun terakhir ini saya mulai fokus kepada umum, saudara ya. Dan memang rasanya sudah mulai cocok untuk bermain bersama ai-ai dan juga asep-asep ya. Dan puji Tuhan hari ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya Gedong ini kenal dari tahun 2012. Waktu saya dulu masih mahasiswa praktek di STT Iman. Saya pertama kali dapat surat dari Iman itu untuk ditugaskan weekend ke GKR. Waktu itu masih namanya GKR, tahun 2012 ya. Dan saya kesini, ternyata saya dikirim ke GKR Angke, tepatnya Pamidian. Lalu saya ketemu sama Ci Ira di sana ya. Terima kasih Ci Ira ya. Ketemu lagi setelah mungkin berapa ya? Udah 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih, maybe 10 tahun lebih, udah lama sekali ya. Tapi Cira nggak berubah ya, masih sama kayak dulu. Awet muda ya, puji Tuhan ya. Oke saudara, hari ini kita ingin bersama-sama belajar mengenai satu topik yang penting untuk kita bahas sama-sama, yaitu adalah keluarga yang memelihara kemesraan. Mari sama-sama katakan, keluarga yang memelihara kemesraan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita untuk kita gumulkan bersama-sama dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Mari kita buka Alkitab kita dulu. Kita akan bacakan ini silih berganti, dan nanti saya akan coba jelaskan kepada setiap kita tentang artinya memelihara kemesraan di dalam keluarga. Oke, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 ya. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan ya. Saya akan bacakan ayat 18. Bapak Ibu sekalian, ayat 19, demikian seterusnya sampai 21. Ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Silakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Baik saudara, bicara soal memelihara kemesraan ini adalah hal yang seringkali digumulkan oleh banyak keluarga-keluarga. Saya tidak bicara soal keluarga Kristen saja, tapi bagi saya semua keluarga yang ada di tengah dunia ini itu akan terus memperjuangkan yang namanya kemesraan. Setuju atau tidak ya kan? Banyak lagu-lagu dunia juga yang mempopulerkan tentang kemesraan ya. Kemesraan ini, ya, janganlah cepat berlalu. Itu kan lagu Bapak Ibu sekalian kan. Nah, itu kan diciptakan oleh orang dunia sebenarnya untuk menunjukkan orang-orang dunia itu sebenarnya haus dan juga membutuhkan yang namanya kemesraan. Kalau kita bicara dalam konteks keluarga, berarti poinnya adalah semua keluarga yang ada di tengah dunia ini sebenarnya punya satu kerinduan yang sama. Untuk apa? Punya keluarga yang mesra. Amin. Betul ya? Dan apalagi kita sebagai orang Kristen. Dan menariknya di dalam kekristenan itu, ketika bicara soal memelihara keluarga yang mesra, kita itu diperhadapkan dengan sebuah teks yang tadi kita baca ya. Jadi kalau kita mau coba lihat pelan-pelan, kita itu bisa menyimpulkan beberapa hal yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Contohnya yang pertama, saya sebut ini sebagai nilai ketundukan istri. Ada satu kata yang penting dalam bagian ini, yaitu adalah kata apa? Tunduklah. Jadi ini memang adalah skema yang dibuat oleh Paulus, khususnya juga oleh Alkitab, untuk menunjukkan bahwa ini loh lingkup keluarga yang mesra. Jadi istri itu harus apa? Tunduk kepada suami. Lalu yang kedua, itu juga bicara soal nilai kasih dari suami. Nah, ini juga punya penekanan bahwa suami-suami itu wajib untuk apa? Mengasihi. Jadi kalau istrinya tunduk, suaminya mengasihi, itu mesra banget ya. Artinya di luar itu berarti orang-orang sedang haus untuk mendambakan mana nih keluarga yang mesra. Oke ya. Lalu nilai yang ketiga sebenarnya kita lihat, itu adalah nilai ketaatan dari seorang anak. Kuncinya di sini adalah apa? Kata taatilah. Lebih mesra lagi kalau andai kata anak-anak itu bukan memberontak, tapi apa? Anak-anak berlaku taat kepada orang tuanya. Ini sangat bagus. Dan yang terakhir saudara, tadi Paulus juga menunjukkan ada satu nilai yang disebut sebagai nilai pembapaan. Nah, kata kuncinya di sini adalah janganlah sakiti hati anakmu. Nah, bukan cuma relasi antara suami dan istri, lalu orang tua kepada anak, tapi juga fungsi pembapaan. Kenapa Paulus itu menotis mengenai hal ini? Saudara, sebenarnya kalau kita mau lihat di dalam surat Paulus, contohnya kayak kepada jemaat di Timotius.
Paulus itu seringkali menyatakan bahwa Timotius adalah anakku yang kekasih, betul ya? Jadi Paulus itu dengan Timotius itu punya sebuah relasi antara bapak dan juga anak. Kenapa? Karena Paulus merasa banyak juga mungkin peran dari papa secara dunia itu yang akhirnya diabaikan oleh para papa-papa orang Kristen. Sehingga pembapaan kepada anaknya itu pun jadi akhirnya tidak utuh kepada anak-anak. Saudara, saya bilang gini ya, mungkin anak-anak kita ada yang berlaku taat kepada orang tuanya. Tapi mungkin ketaatannya itu hanya dibangun di dalam sebuah dasar takut, saudara ya. Mungkin dia bilang, aduh kalau papa saya nggak saya taatin nanti saya bisa dipukul. Kalau papa saya nggak taatin nanti saya nggak dikasih uang jajan gitu ya. Kalau papa saya nggak saya taatin mungkin nanti saya bisa dimarah. Jadi banyak anak itu yang merasa, takut ya. Kalau andai kata saya nggak taat nanti papa saya bisa lakukan apa. Saudara, itulah pola pembapaan yang keliru sebenarnya. Dan banyak sekali anak-anak muda Kristen akhirnya punya luka dengan papanya dalam bagian ini. Nanti saya akan coba jelaskan lebih dalam lagi kenapa ini adalah hal yang penting buat kita perhatikan. Intinya saudara, sebenarnya semua nilai yang Paulus sedang ajarkan tentang suami, istri atau sebaliknya, lalu orang tua dengan anak dan juga anak kepada orang tua, lalu ayah kepada anak, itu sebenarnya punya sebuah lingkup dan juga hal yang menusuk hati setiap kita. Terkadang kalau kita memikirkan untuk memperoleh sebuah keharmonisan atau kemesraan dalam keluarga, itu adalah hal yang rasanya sangat-sangat sulit. Betul apa betul, ya kan? Enggak semua kan relasi suami dan istri itu berjalan dengan baik. Enggak semua kan relasi antara orang tua dengan anak itu bisa berjalan dengan baik atau sebaliknya. Enggak semua kan relasi ayah dengan anak itu bisa berjalan dengan baik. Dan ini adalah sebuah realita sebenarnya yang kita lihat di dalam keluarga. Dan waktu Paulus ingin mengajak kita untuk memiliki hubungan yang mesra dengan keluarga, kita berbenturan dengan sebuah hal yang disebut sebagai realita. Dan saya menyebutnya realita yang tidak mudah. Betul saudara? Coba saya akan kembalikan kepada saudara sekalian hari ini. Coba lihat keluarga kita. Apakah kita seringkali menghadapi sebuah realita yang berat buat hal ini? Apakah para anak halo di tempat ini, Anda sulit untuk bisa taat kepada papa mamamu karena mereka mungkin tidak terlalu empati dengan engkau? Atau akhirnya dengan suami dan istri juga punya rasa yang rasanya, aduh kenapa sih istri saya bukannya tunduk malah nanduk terus? Kenapa suami saya kok bukannya mengasihi tapi cuek terus ya? Nah itu dia kan. Kenapa ya papa itu sukanya mengatur anak sampai sebegitunya, tapi anak itu kayak rasanya kasih papanya tuh gak ada. Papanya ada di rumah, tapi nggak pernah peluk dia. Papanya ada orangnya, tapi nggak pernah menunjukkan kasih yang tanpa syarat buat dia. Kalau anaknya gagal, langsung dimaki-maki. Kalau anaknya salah, langsung diteken. Sehingga anaknya punya kepahitan sama papanya. Saudara, ini adalah realita sebenarnya yang kita hadapi dalam keluarga. Dan waktu kita berpikir untuk mengejar kemesraan dalam keluarga, kita akan jatuhnya kepada apa? Aduh, keluarga saya bisa apa enggak ini ya? Betul enggak? Saya terkadang waktu baca surat ini ya, saya terus mikir tentang istri saya ya. Bisa gak ya Tuhan ya, istri saya ini detail orangnya, saya orangnya cuek. Istri saya bisa bawelin saya, lalu saya terkadang bisa emosinya nggak stabil kalau nanganin istrinya model begini. Terkadang saya mikir loh, jujur loh, Tuhan bisa gak ya kemesra ya? Apalagi Bapak Ibu sekalian yang udah mulai lebih lama lagi kondisinya, keluarganya lebih kompleks lagi, kira-kira bisa gak ya? Saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan pergumulan kita. Makanya mungkin banyak orang dengan realita ini bergumul saudara tentang keluarganya. Tuhan masih ada gak sih pengharapan buat keluarga ini? Tuhan masih bisa gak sih keluarga ini untuk mesra Tuhan? Rasanya udah bertahun-tahun deh. Istri mungkin udah nangis-nangis doain suaminya. Atau suaminya udah sujud-sujud sama Tuhan doain istrinya. Atau orang tua lagi bersama-sama doain anaknya sampai nangis-nangis. Atau kebalik, anaknya betul-betul berusaha untuk bisa berdamai dengan luka dengan orang tuanya sampai nangis-nangis juga. Saudara, ini adalah realita yang tidak mudah. Saya akan mengutip salah satu teolog yang bernama John Piper. Di dalam salah satu artikelnya di Sharing, saudara, dia menuliskan tentang sebuah metafora dari Kristus dan juga umatnya atau gereja saudara. Dan dia coba menitik beratkan kepada sebuah relasi dengan keluarga. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Dosa merusak rancangan Allah bagi pernikahan. Kepemimpinan yang penuh dengan kasih, saudara lihat, berubah akhirnya menjadi apa saudara? Penindasan dan ketidakpedulian. Ketundukan yang harusnya istri lakukan, yang bijaksana itu berubah menjadi apa? Manipulasi dan juga pemberontakan. Itu yang terjadi kan sekarang. Dan Piper itu memperlihatkan kepada kita, sebenarnya ini adalah efek dari apa? Dari dosa. Dan waktu kita melihat tentang kemesraan, sebenarnya Tuhan itu ingin mengembalikan kita kepada sebuah rancangan yang awal. Waktu aku menciptakan Adam dan Hawa.
Dan di situ adalah sebuah pola yang mesra. Dan ingat saudara, pola yang mesra yang awal Tuhan ciptakan itu bukan berbicara tentang Adam dan Hawa aja. Tapi pola yang mesra itu juga berbicara tentang siapa? Adam dan Hawa, dan di tengah-tengahnya ada siapa saudara? Ada Allah yang menyertai mereka. Itu pola mesra sebenarnya. Dan waktu kita bicara soal mesra, kita itu bukan sedang membentuk atau meng-create sesuatu yang baru. Bukan. Tapi kita berusaha untuk mengembalikan kepada apa yang seharusnya. Dan itu berat. Kenapa berat? Karena dosa sudah masuk. Dan pernikahan itu jadi rusak. Makanya kasih itu jadi berubah. Jadi ketidakpedulian jadi penindasan. Ketundukan berubah jadi manipulasi dan pemberontakan. Dan saya tambahkan apa yang Piper katakan. Ketaatan kepada orang tua yang harusnya dilakukan oleh anak itu berubah saudara. Menjadi sebuah ketakutan dan perlawanan. Dan pembapaan yang harusnya dilakukan oleh orang tua, oleh ayahnya itu berubah juga. Menjadi tekanan dan ketidakpedulian. Saudara, ini adalah lingkup keluarga kita loh. Kita harus sadar. Ini adalah sebuah realita yang sebenarnya kita hadapi di dalam keluarga kita. Dan waktu kita terus fokus dengan hal ini, percayalah kita akan selalu melihat ketidaksempurnaan keluarga. Dan saya mau katakan, waktu kita bertemu dengan ketidaksempurnaan dalam keluarga kita, saya pikir itu adalah sebuah titik yang memang harus kita akui sama Tuhan. Kita harus bilang, Tuhan, keluarga saya memang gak sempurna loh Tuhan. Mungkin para istri bisa jujur sama Tuhan, Tuhan memang suamiku nyebelin Tuhan. Suami juga mungkin bisa jujur sama Tuhan, Tuhan memang istri yang model begini, aduh terkadang bikin aku emosi Tuhan. Orang tua juga harus jujur sama Tuhan. Tuhan, anak yang Tuhan kasih, ini kok susah dididiknya ya. Aku rasanya kayak hopeless sama anakku sendiri. Loh, para anak juga harus jujur sama Tuhan. Tuhan, papa mamaku kok nggak peduli sama aku ya? Kok nggak mengasihi aku dengan sesuai dengan apa yang ku inginkan ya Tuhan ya? Saudara, itu adalah sebuah titik yang baik buat saya. Waktu kita berpikir keluarga kita tidak sempurna. Yesus pernah bilang gini, marilah kepadaku. Semua yang apa saudara? Yang letih lesu dan berbeban berat. Apa janji Tuhan? Aku akan memberikan kelegaan pada setiap kita. Saudara, gimana caranya kita dapat kelegaan dari Tuhan kalau gitu? Sejauh kita membawa apa? Keletihan dan beban berat kita sama Tuhan. Kalau Anda nggak pernah merasa punya beban berat dan keletihan, gimana kita dapat kelegaan dari Tuhan? Makanya salah satu teolog bilang gini, kita nggak mungkin bisa ngerasain kasih Tuhan kalau kita nggak pernah nyadar seberapa butuh kita sama kasih itu. Kalau kita merasa sok kuat sama Tuhan, saudara, saya percaya nggak bakal kok kita ngalamin kasihnya. Sebenarnya bukan kasih Tuhan itu kurang sama kita. Kita yang kurang jujur sama Tuhan dengan kondisi kita. Betul enggak? Saya sebagai pendeta, saya terkadang saudara, tiap hari saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nih gagal Tuhan. Mataku jelek Tuhan. Pikiranku buruk Tuhan. Mulutku mungkin nyakitin istriku Tuhan. Hatiku juga cemar Tuhan. Tuhan ampuni aku. Saudara, kalau kita nggak pernah jujur sama hidup kita, jujur sama keluarga kita, sama Tuhan, Tuhan keluargaku memang begini. Saudara, kita nggak mungkin dapat kelegaan dari Tuhan. Sejauh kita jujur sama Tuhan, Tuhan ini loh bebanku, ini loh keletihan aku, ini loh susahku Tuhan buat keluarga. Saya percaya saudara, di situ tangan Tuhan itu akan merenda keluarga setiap kita. Amin saudara. Kita cuma butuh jujur, otentik di hadapan Tuhan. Dan itu esensi Injil sebenarnya. Kita yang berdosa mendapatkan anugerah dari Tuhan. Itu Injil saudara. Dan waktu kita jujur sama Tuhan, Tuhan ini kondisinya yang susah. Hari ini aku mau datang sama Tuhan, berpusat kepada Kristus. Dan aku tunggu Tuhan, bagaimana tangan Tuhan itu merenda keluargaku, biar bisa kembali lagi kepada sebuah keluarga yang penuh dengan pengharapan. Maka dari bagian ini saudara, kita bisa memahami bahwa kemesraan hanya mungkin kita kerjakan ketika kita membawa keluarga kita untuk apa? Berpusat kepada Kristus. Ini aja kuncinya sebenarnya. Kita nggak mungkin bisa mesra dalam keluarga kalau kita nggak pernah membawa keluarga kita untuk apa? Berpusat kepada Kristus. Kemesraan itu bukan dipelajari saudara. Kemesraan itu bukan dibentuk. Kemesraan itu bukan kita cari, bukan. Hanya akan Anda peroleh ketika Anda mepet kepada sang sumbernya, itulah Yesus. Di dalam ketidaksempurnaan kita, di tengah kerapuhan kita, waktu kita mepet sama sang sumber, yaitu adalah Kristus. Percaya saudara, kemesraan di dalam semua situasi yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu bisa arahkan kita untuk menikmati itu. Sekalipun mungkin situasinya tidak seperti yang kita pikirkan. Mungkin situasinya belum berubah, tapi saya percaya kita mulai bisa melihat jalur pengharapan yang terang dan semakin terang. Karena ada Yesus di tengah-tengah setiap kita. Amin saudara. Ini penting, mari kita baca kalimat ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan
Dan kalau kita bicara soal berpusat kepada Kristus, sebenarnya kita itu sedang mengarahkan keluarga kita untuk melihat apa yang sudah Yesus kerjakan dengan sempurna buat keluarga kita. Makanya saya ingin mengajarkan kita dalam sebuah perspektif yang lain untuk melihat bagaimana ya bisa memperoleh kemesraan ketika kita mepet dengan sang sumber, yaitulah Kristus itu sendiri. Saudara, saya ingin kita bacakan ayat ini, karena ayat ini akan saya eksposisi buat kita semua. Mari kita baca ayatnya, 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, saya senang sekali dengan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini punya sebuah hal yang sangat kaya kalau kita keluarkan isinya. Saudara, ayat ini biasanya diperdengarkan buat setiap kita waktu kita mungkin berbicara mengenai discipleship, betul? Murid Yesus atau menjadi orang yang dimuridkan oleh Yesus. Dan akhirnya kita ngerti, oke, kita semua harus sangkal diri dan pikul salib. Tapi hari ini saya mau tekankan kepada kita, ada hal yang penting untuk belajar tentang ayat ini lebih dalam lagi. Saudara, sebelum itu mari kita lihat, kalau kita melihat di dalam Indonesianya, kita itu akan mendapati ada 2 kata yang diulang-ulang, saudara, dalam teks ini. Kata apa, saudara? Mengikut aku. Sebenarnya apa maksud dari teks ini ketika menerangkan tentang kata mengikut aku 2 kali? Bukan tentang ini penting atau tidak penting. Bukan tentang ini menjadi penekanan atau tidak. Saudara, bukan itu maksud penulis. Tapi maksud penulis itu ingin membedakan. Sebenarnya kata pertama itu punya arti. Dan kata kedua itu punya arti. Kalau kita melihat dalam Yunaninya aja, itu jelas-jelas berbeda katanya. Mengikut aku yang pertama, setiap orang yang mau opisomo dengan aku, ia harus sangkal diri, memikul salibnya dan akuloteitomoi. Jadi 2 kata ini aja dalam Yunaninya udah beda. Saya nggak akan jelaskan saudara arti Yunaninya, tapi saya akan coba melihat dari translate yang lain. NIV, New International Version, itu punya sebuah message yang indah buat hal ini. Saudara, kata ini itu dipakai dalam NIV, di dalam sebuah terjemahan yang bagus sekali. Whoever wants to be my disciple. Berarti ini bicara apa? Setiap orang yang mau menjadi muridku. Oke, paham ya? Jadi mengikut yang pertama bicara apa? Menjadi murid. Sama-sama katakan apa? Menjadi murid. Jadi Yesus itu memanggil, yuk setiap orang, the crowd waktu itu yang mau menjadi muridku. Nah ini dia penekanannya. Dia harus apa? Sangkal diri, pikul salib, dan yang terakhir apa? Follow me. Jadi semua yang mau mengikut menjadi murid Yesus harus apa? Harus follow Jesus, itu maksudnya. Nah, apa arti kata follow Jesus? Di dalam Yunaninya sebenarnya follow Jesus itu adalah mengikuti kemanapun Yesus pergi. Sama-sama kita ulangi apa? Mengikuti kemanapun Yesus pergi. Itu kata follow me. Andai kata saya gambarin saudara. Kita main kereta-keretaan kayak orang zaman dulu pas anak kecil ya. Misalkan yang menjadi pemimpin keretanya itu di depan. Dan yang belakangnya itu megang apa? Pundaknya. Betul ya? Terus jalan, kayak lagu jalan serta Yesus. Oke ya? Kita ikut. Kalau Yesus bilang jalan terus, ya udah, kita harus ngapain? Jalan terus, saudara. Tiba-tiba kalau Yesus bukan cuma jalan, tapi dia lompat-lompat, saudara. Kita yang gampang capek nggak bisa bilang gini, Tuhan, jangan lompatlah Tuhan lah. Berat nih Tuhan, pahanya udah gede Tuhan. Susah lompatnya. Aduh berat nih Tuhan. Kita nggak bisa bilang gitu loh. Kalau Yesus mau ajak kita lompat, kita harus ngapain, saudara? Lompat juga. Karena gambarannya kita pegang dia kemanapun dia pergi. Kalau tiba-tiba Yesus dari lompat pengen di jalan sambil jongkok, saudara, kita nggak bisa bilang, aduh Tuhan, jaukutnya tong ya, sakit nih Tuhan ya, itu berat nih Tuhan nih, susah nih gitu. Kita nggak bisa bilang sakit pinggangnya, saya nggak bisa jongkok, nggak bisa. Kalau Yesus ajak kita buat jongkok sambil jalan, kita harus apa? Jongkok sambil jalan. Itu gambaran follow sebenarnya. Kemanapun Yesus pergi, apapun yang dia lakukan, kita ikut. Dan teks ini menjelaskan kepada kita dengan detail apa yang Yesus lakukan. Kalau dia sangkal diri, berarti kita harus apa? Sangkal diri. Kalau Yesus katakan aku pikul salib, kita harus bilang apa? Yes Tuhan, aku akan pikul salib. 2 aja saudara. Nah, saya akan coba mengamati teks ini lebih dalam lagi buat setiap kita. Ini dia saudara. Ketika kita masuk ke dalam keluarga, panggilan ini tidak hilang sebenarnya, melainkan akan tetap melekat dan semakin dimurnikan. Kenapa saya bilang begini? Karena saya mendapati begini saudara. Banyak orang itu hanya memahami pikul salib lalu sangkal diri. Itu cuma di dalam konteks dia itu di dalam publik. Oke lah, di tengah masyarakat, di tengah orang-orang yang gak percaya, saya harus menunjukkan bahwa saya adalah murid Yesus. Betul? Seringkali kita ngomong gitu. Dan salah satu buktinya adalah apa? Saya harus
pikul salib saya kalau saya ditolak oleh banyak orang. It's good, bagus. Dan saya harus sangkal diri. Waktu saya itu punya keinginan, tapi saya nggak boleh ikutin keinginan dosa saya. Saya harus tampil beda sebagai murid Yesus. It's good, bagus. Tapi masalahnya, saya kasih tahu, banyak orang yang memisahkan panggilan ini waktu dia terjun dalam keluarga. Kita sadar gak saudara? Panggilan ini melekat sama kita loh. Yesus panggil kita jadi muridnya yang bisa sangkal diri pikul salib, bukan hanya waktu Anda di publik. Bukan hanya waktu kita itu ada di gereja. Tapi pertama-tama panggilan ini akan membentuk kita, memurnikan kita dari mana saudara? Dari keluarga kita. Sama-sama katakan apa? Keluarga. Bagi saya saudara, bagi saya. Tempat yang paling otentik dan yang paling berat untuk menjalankan pikul salib dan sangkal diri. Itu adalah di keluarga kita sendiri. Siapa yang paling kenal kita saudara? Keluarga kita. Siapa yang paling kenal kita ini orang yang susah untuk dibentuk? Keluarga kita. Siapa yang paham suami ini adalah suami yang nyebelin? Istrinya. Betul? Siapa yang paling paham istrinya adalah istri yang nyebelin? Siapa? Suaminya. Loh Anda pelayanan di sini mah semuanya mah bagus-bagus, betul ya kan? Bukan artinya kita jaga image, bukan. Tapi kan memang seharusnya, sepatutnya kita tunjukin jadi teladan di tempat ini, betul kan? Tapi intinya adalah orang itu cuma bisa ngeliat persona kita yang bagus ketika kita di gereja. Tapi yang paling tahu jeroannya itu siapa? Keluarga kita. Yang paling hafal siapa papa dan mamanya itu siapa? Anak tetangga? Anggota sekolah minggu? Bukan, siapa? Anak kita, setuju enggak? Makanya hal ini akan jauh lebih berat. Dan banyak orang-orang Kristen dan keluarga Kristen memisahkan hal ini. Jadi dualisme. Oke lah, Tuhan aku tahu jadi dipanggil jadi murid Tuhan. Sangkal diri pikul salib. Itu buat di publik aja, buat di gereja aja, buat di relasi aku di kantor aja, atau di tempat usaha. Tapi waktu di keluarga, semua prinsip keluarga itu kita adopsi mungkin dari papa mama kita yang terdahulu. Padahal papa mama kita belum tentu berpusat kepada Kristus dalam pembentukannya kepada kita. Tapi prinsip-prinsip itu, budaya, kultur yang kita bawa dari keluarga asal kita, yang kita pakai juga buat anak kita sekarang. Makanya seringkali kita bentrok saudara. Agak susah. Kenapa? Karena kita sadar loh. Yang kita sedang jalankan dalam keluarga ini, itu cuma pandangan moral, nilai yang terbaik di lingkungan dunia, tapi belum tentu berpusat kepada Kristus. Setuju enggak? Dan hari ini saya akan ingin menekankan ini jauh lebih dalam buat kita. Sangkal diri, pikul salib, itu akan membentuk yang namanya kemesraan nanti dalam keluarga. Tapi ini hal yang berat memang kita lakukan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena nanti kita melihat kenapa Kristus harus menjadi pusat dalam keluarga kita untuk hal ini. Saudara, kalau kita paham tentang bagian ini, makanya kita bisa setuju dengan kalimat ini. Saudara, kita mari bacakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mengasihi Tuhan dan keluarga adalah hal yang sama. Pendeta Hengki Setiawan, Gembala Sidang, Papa Rohani saya, itu membuat tagline ini 2 tahun yang lalu bagi gereja kami, saudara. Dia bilang, ingat jemaat, mengasihi Tuhan dan keluarga itu adalah hal yang sama. Kita nggak bisa bilang, yang paling pertama, prioritasku adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua, baru keluarga. Yang ketiga, pelayanan. Yang keempat, usaha. Dan lain sebagainya. Saudara, buat saya kalau kita membuat sebuah pola, nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 ini, jangan kaget. Kenapa dalam keluarga kita nggak bisa menghadirkan Kristus, saudara? Karena pada dasarnya kita itu memisahkan. Seakan-akan Yesus itu ada di dalam kotak yang lain. Kalau saya mau kasih gambaran buat saudara sekalian, andai kata saya punya satu box yang besar, oke, punya satu kardus yang besar. Lalu, kardus yang pertama, itu adalah keluarga yang kecil. Kardus kecil yang kedua, itu usaha. Kardus kecil yang ketiga, itu pelayanan. Kardus kecil yang keempat, itu mungkin bicara soal hobi atau jalan-jalan. Saudara, waktu kita punya kardus-kardus kecil itu, saya tanya, Tuhan kardus yang mana? Tuhan kardus yang mana? Kardus kecil lainnya? Bukan. Tapi Tuhan itu kardus yang gede, saudara. Jadi waktu kita punya box yang besar, dus yang besar, waktu kita punya dus yang kecil, yang keluarga, kita masukkan dalam box yang besar itu artinya apa? Kita sedang melibatkan Tuhan dalam keluarga kita. Ngerti maksudnya? Waktu kita punya box yang namanya pelayanan, kita masuk dalam box yang besar itu artinya apa? Tuhan itu jadi box besarnya. Makanya kita itu gak bisa membedakan Tuhan itu yang nomor 1, nomor 2 keluarga. Gak bisa. Tuhan itu harus menjadi pengisi di antara semuanya. Baru ngomongin skala prioritas.
Tapi kita nggak bisa memisahkan Tuhan dari semuanya. Karena waktu kita berusaha memisahkan, artinya akan punya kemungkinan nanti dalam usaha kita pun kita lupa sama Tuhan di dalamnya. Karena kita cuma tahu Tuhan apa? Di gereja doang. Makanya Anda di gereja bisa jaga image, menampilkan yang terbaik. Tapi waktu nyampe rumah, kita susah untuk belajar rendah hati. Di usaha, di keluarga, di usaha, di pekerjaan, kita susah rasanya untuk bisa berpusat kepada Kristus. Karena kita membedakan akan hal ini. Nah saudara, waktu kita menjadikan Yesus sebagai pusat, itu artinya apa? Dia adalah box yang besar buat kita. Dan kita memasukkan semuanya di dalam box yang besar itu. Dan saudara, apa maknanya sangkal diri dalam bagian ini? Yang pertama, ketika kita sedang sangkal diri demi Yesus, kita pun harus rela menurunkan ego kita demi keluarga kita. Itu maksudnya yang pertama. Waktu bicara soal sangkal diri, saudara kita ingat sangkal diri itu maknanya apa? Sangkal diri itu maknanya adalah mengatakan tidak kepada keinginan diri kita untuk melihat keinginan Yesus buat kita. Itu makna sangkal diri sebenarnya. Waktu Petrus dikatakan sangkal Yesus 3 kali, itu artinya apa? Petrus itu mengatakan tidak pada Yesus sebagai gurunya. Padahal publik tahu, Petrus adalah salah satu murid Yesus. Itu namanya sangkal. Dan waktu Alkitab mengajak kita untuk sangkal diri, itu artinya apa? Kita itu harus mengatakan tidak pada keinginan kita. Yang saya artikan sebagai egonya kita. Nah saudara, waktu dalam keluarga, inilah yang kita perangi sebenarnya. Ayo, saya tanya kepada saudara sekalian. Waktu kita sedang bersama keluarga kita, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, kita ini lebih perang ego atau bisa menurunkan ego, saudara? Kita ini punya keinginan masing-masing, betul nggak ya kan? Kita punya keinginan, kita punya pikiran kita masing-masing. Tapi waktu debat, pikirkan. Waktu kita debat sesuatu, apa yang lagi kita perjuangkan? Saya belajar sama Simu di rumah. Simu ini orangnya detail, saya ini orang cuek abis saudara. Saya nggak terlalu pusing sama banyak hal, yang penting saya bisa hidup aja udah puji Tuhan kalau saya ya. Makanya akhirnya saya nggak terlalu mikirin banyak hal. Nah, istri saya itu beda, Simu itu beda. Simu itu orangnya sangat detail dalam segala hal, khususnya bersih-bersih. Saya ini kalau malam habis main badminton sama bapak-bapak ya, jam 9 malam sampai jam 11 malam, kalau saya main badminton, saya bisa kalau udah capek banget ya, udah deh, saya ganti baju, saya tidur aja langsung. Saya bisa saudara, tapi Simu tuh nggak bisa. Terkadang kalau saya udah mulai masuk ke kamar, mulai tidur, gitu ya, wah dia mulai tendang-tendang saya, mandi dulu sana, mandi dulu gitu kan. Wah ya akhirnya oke lah, karena masih orangnya cuek gitu. Saya pikir, mandi sekarang sama mandi besok pagi sama aja, pakai sabun juga, bener gak? Wangi-wangi juga ujungnya, saya pikir gitu, simple saya orangnya. Istri saya nggak bisa. Satu kali saudara, awal pernikahan kami di tahun pertama, istri saya itu tuh suruh saya kerja bakti di rumah. Iya, katanya gantian kerja bakti ya. Saya sapu, ngepel, kamu juga sapu ngepel. Ganti-gantian, siap. Saya disuruh ngepel, sapu di satu hari saudara. Saya udah nyapu, rapi saudara, buat saya bersih. Waktu saya ngepel, istri saya keluar. Simu keluar lihat saya ngepel. Dia nggak lihat saya nyapu, saya juga nyapu. Yang penting buat saya percepatan lebih penting saudara. Ya bapak-bapak ya, percepatan tuh lebih penting. Yang penting nyapu aja, kelar kan, puji Tuhan gitu kan. Kalau istri kan beda, yang penting kebersihan, ya kan. Kalau bapak-bapak percepatan itu lebih penting, ya kan. Penting selesai gitu. Waktu saya ngepel saudara, saya kebiasaan dulu ngepel di STT. Waktu saya di Iman, itu ngepelnya pokoknya cepet lah. Karena Iman tuh gede ya. Kalau kita suruh kerja bakti ngepel tuh capek, kalau gosoknya tuh terlalu banyak gitu. Toh juga nanti diinjak-injak lagi saya pikir. Udah yang penting saya basahin pakai sabun, ada air, buat saya udah bersih gitu ya. Jadi buat saya sederhana ya. Pel, yang penting basah, plus ada sabunnya sama dengan bersih. Istri saya rumusnya nggak kayak gitu. Ngepel, sabun, air, digosok berulang-ulang, baru itu bersih. Saya beda. Satu kali dia lihat saya ngepel, serot, satu lantai selesai ya kan. Lantai bawahnya gampang, balik lagi tinggal putar aja, serot. Sampai ujung satu lantai udah kelar, yang ketiga serot lagi. Dia keluar lihat saya, ya ampun kamu kok ngepelnya model begitu. Saya bilang yang penting basah, bersih lah saya bilang. Oh dia nggak mau saudara. Terkadang saya pikir ya, hal-hal kecil kayak gitu ya akhirnya bisa men-trigger masalah dalam keluarga lo. Dan bayangkan, waktu tahun pertama, saya tuh gak bisa terima tuh kayak gitu. Saya ego itu sendiri. Saya bilang apa? Percuma nanti kita injek-injek lagi gitu, kotor. Tenang aja, nanti juga kita bisa ngepel lagi. Gak usah capek-capek lah tenaga sampai habis, gak usah. Santai aja dulu, nanti juga bisa ngepel lagi. Kalau saya ngotot sampai kayak gitu saudara, atau istri saya juga ngotot, Simu juga ngotot. Gak bisa, gak boleh, pokoknya harus bersih dan sebagainya. Saya percaya. Makanya kenapa ada istilah keluarga seperti kapal pecah kan? Bukan kotor saudara, tapi ribut terus gitu. Kenapa bisa ribut? Hal-hal kecil, bener gak sih? Coba pikirkan deh. Hal-hal sepele apa yang sering kali membuat kita tuh ke-trigger sama suami atau istri atau anak-anak kita saudara? Itu hal kecil saya percaya. Tapi waktu hal kecil itu dibiarkan dan kita ngomongin ego kita sendiri, lama-lama bisa meledak gak?
bisa meledak jadi sakit hati dan lain sebagainya. Nah waktu sebenarnya dikatakan sangkal diri, kita belajar saudara nurunin ego. Saya tuh pikir ya, andai kata saya debat sama istri saya, hamba Tuhan kalau debat tuh pakai ayat tuh gampang saudara. Serius. Anda yang awam aja, debat terkadang pakai ayat juga gampang, betul enggak ya kan? Apalagi udah jago ke gereja dari dulu, dari kecil, udah majelis ya, udah dewasa jadi majelis. Ayat tuh paham lah. 11-12 sama hamba Tuhan, sama pendeta lah. Ini saya sesama hamba Tuhan loh. Kalau berantem, kalau ribut ya, bisa juga pakai ayat saudara. Saya pikir ya, Tuhan kalau andai kata saya menang dalam perdebatan, saya lebih jago ngomong saudara, daripada istri saya. Istri saya lebih jago translate. Saya lebih jago khotbah daripada dia. Saya bisa gak banget untuk menangin pertandingan dalam perdebatan. Istri saya sering bilang sama saya, kamu tuh kalau ngomong jago. Tapi saya pikir loh ya, waktu saya debat saya menang, istri saya nangis di rumah. Simu tuh nangis, saya tuh mikir saudara. Tuhan yang lagi aku perjuangin tuh apa sebenarnya? Pernah gak berpikir? Saya mungkin bisa menang debat sama istri saya. Tapi saya gak mau menangkan hatinya loh saudara. Tahu? Seringkali gereja juga begitu kan. Kita pengennya didengar, kita pengennya berdebat, kita pengennya menang. Bukan bicara soal menang atau tidak, saudara. Tapi kita bisa memenangkan hati atau tidak. Ini saya coba praktekin di rumah. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya loh Tuhan. Saya tuh udah bikin istri saya luka di tahun pertama. Itu babak belur buat saya di tahun pertama. Tapi saya bersyukur anugerah Tuhan tuh lingkupi saya dalam ketidakmampuan ini. Dan saya belajar lebih dalam lagi. Iya Tuhan ya. Nggak boleh bicara soal debat doang yang penting menang. Tapi apa? Yang paling penting adalah hatinya bisa dimenangkan atau tidak. Itu yang paling penting saudara. Dan ini bicara soal menurunkan ego kita. Dan saya berdoa saudara, mari kita berefleksi. Betul ya? Seringkali kita menuntut ego kita lebih didengar daripada mendengarkan pasangan kita atau anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Yang kedua saudara. Yang kedua adalah tentang pikul salib. Ketika kita sedang pikul salib demi Yesus, kita pun harus rela apa saudara? Menderita demi keluarga. Terkadang ya. Kita tuh harus sadar ya. Ada titik-titik di mana memang kita harus diam dulu. Makanya saya sedang sama Yakobus bilang ya. Tiap kita hendaklah cepat untuk apa? Mendengar, lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Itu Yakobus bilang kan. Dan saya pikir waktu ini diaplikasikan dalam bagian ini betul loh ya. Memang ada kasus-kasus memang dalam keluarga di mana memang memaksa kita untuk berhenti dulu saudara untuk berkata-kata. Istilahnya kita siap untuk diam dulu, menderita secara perasaan dulu gitu ya. Entah kita diocehin, entah kita lagi diobelin atau apa. Terkadang kita berhenti dulu. Karena saya sadar ya, kalau kita nggak siap untuk menderita dalam titik ini, kita tuh bisa hancur keluarganya. Siapa sih dari antara kita yang punya mentalitas untuk dikorbankan? Saya pikir nggak ada saudara, kecuali Yesus loh. Makanya waktu kita mepet sama Yesus, kita ngerti mentalitas untuk mungkin dikorbankan dalam keluarga. Itu pun harus menyertai kita juga. Karena itu berlawanan dengan ego kita bukan? Kita nggak pernah mau menderita saudara. Kita pengennya apa? Mungkin menari-nari di atas penderitaan orang. Mungkin itu adalah kita. Tapi untuk menderita itu bukan kita, setuju enggak sih? Atau saya doang yang ngalamin? Kita nggak mau menderita. Tapi pikirkan coba, andai kata kita lagi ada masalah dalam keluarga, waktu kita tidak belajar untuk mungkin posisi, oke, aku coba ada di posisi menderita dulu deh, mendengar semua gitu, sampai tenang, baru kita ngomong. Better daripada kita perang saudara, itu jauh lebih bagus sebenarnya. Kita kan lebih bisa punya kepala dingin menyelesaikan masalah dalam keluarga, nggak ke-trigger dua-duanya dan akhirnya perang dalam keluarga. Makanya ada titik-titik di mana mungkin kita harus belajar untuk menderita dalam bagian itu. Karena yang kita pandang adalah apa? Sebuah keutuhan dalam keluarga itu menjadi pusat dalam keluarga kita. Makanya waktu bicara sangkal diri pikul salib, bagi saya saudara, ini hal yang benar-benar harus diperjuangkan di dalam keluarga kita. Makanya kenapa hal ini penting buat kita untuk memelihara kemesraan yang otentik nantinya. Saudara, tapi saya merasa ada sebuah celah yang tersamar waktu kita berjuang untuk melakukan hal ini. Saudara tahu gak? Waktu kita ngerti, kita harus sangkal diri pikul salib dalam keluarga. Ada sesuatu yang saya coba pikirkan lebih dalam tentang sebuah celah yang tersamar. Sama-sama katakan apa? Celah yang tersamar. Ternyata waktu saya coba praktekkan bagian ini, saya tuh bisa jatuh kepada sebuah titik yang namanya legalistik loh saudara. Jadi orang yang legalisme. Saya merasa saya si paling yang sudah berkorban buat keluarga ini. Ada loh saudara terkadang kayak gitu. Saya terkadang merasa apa ya? Gua ini lebih banyak pikul salib daripada lu gitu. Serius saudara. Saya merasakan titik-titik itu ada loh menghampiri saya. Ada titik juga menghampiri saya bilang gini, saya nih ya lebih banyak sangkal diri daripada istri saya gitu. Sekalipun saya harus jujur, saya memang sangkal diri.
Tapi waktu saya lakukan itu dengan kekuatan saya, ini saudara, maksud saya celah yang tersamar. Kita tuh tanpa sadar jadi orang yang legalistik gitu. Akhirnya merasa si paling berkorban. Nah itu dia. Kita jadi merasa si paling sangkal diri. Itu bahaya. Makanya bagi saya saudara, waktu kita paham tentang esensi sangkal diri dan pikul salib, tetap loh, harus ada sebuah skema anugerah di tengahnya. Tuhan, aku tuh tidak mampu sebenarnya. Waktu aku mau belajar sangkal diri, waktu aku mau belajar pikul salib, aku andelin anugerah Tuhan aja deh. Bukan aku Tuhan. Karena waktu kita andelin kekuatan kita, mungkin kita bisa kelihatan sangkal diri dan pikul salib. Tapi respon-respon inilah yang akan muncul dalam keluarga kita. Mungkin kita akan lebih banyak mempersoalkan siapa yang lebih memikirkan atau berjuang untuk keluarga ini. Wow. Atau yang kedua, kita akan lebih banyak membandingkan siapa yang lebih banyak berkorban buat keluarga ini. Saya kan, bukan kamu kan. Saya yang udah banyak sangkal diri pikul salib kan daripada kamu. Atau yang ketiga, kita akan memaksa anggota keluarga kita berubah tanpa mau empati terlebih dahulu. Saudara, ini yang terjadi loh dalam keluarga kita. Waktu kita fokusnya pada kekuatan kita, sekalipun Anda bisa kelihatan sangkal diri pikul salib, tapi lihat, refleksi, respon yang muncul nanti akan seperti ini. Kita merasa jadi si paling. Itu kita. Dan inilah titik celah yang tersamar bagi saya, saudara. Dan dari bagian ini, akhirnya saudara, semua berubah. Sangkal diri bukan lagi sebagai refleksi mengatakan tidak pada diri sendiri, tetapi menunjukkan ego kita di depan keluarga. Merasa paling sudah lakukan daripada istri. Dan pikul salib juga sama saudara. Pikul salib bukan lagi sebagai refleksi tentang penderitaan yang harus kita pikul, tetapi memberikan keluarga kita salib keberapa saudara? Kedua untuk dipikul. Saya nggak tahu seberapa banyak kita sudah memberikan salib kedua untuk suami kita. Seberapa banyak karena ego kita dan sikap legalistik kita di keluarga itu memberikan salib kedua bagi istri kita. Atau mungkin memberikan salib kedua bagi anak-anak kita. Saudara, saya berdoa biarlah refleksi ini itu boleh membuka hati kita untuk memikirkan, Tuhan, aku nih bukan siapa-siapa. Amin saudara. Waktu aku bisa sangkal diri pikul salib Tuhan, itu karena kerja Tuhan buat aku, bukan karena aku yang mau. Karena pada dasarnya aku paling gak mau Tuhan buat sangkal diri pikul salib. Saudara sadarin itu loh, betul gak ya kan? Kayak waktu Anda bisa lakukan itu, kembali lagi kepada apa? Anugerah Tuhan. Sama-sama katakan apa? Anugerah. Coba bilang kiri kanannya, kembali kepada apa? Anugerah Tuhan. Setuju saudara? Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yuk. Yes. Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah refleksi. Ya, saya sebut sebagai gospel connection, saudara. Apa kaitannya dengan Injil, saudara? Bagi saya, kalau kita sudah sadar titik ini, sebenarnya kita tuh harus sadar satu hal. Keluarga kita butuh Yesus. Betul enggak, saudara? Karena kita nggak bisa berjalan sendirian. Keluarga kita butuh Yesus. Amin. Keluarga kita butuh Yesus. Saudara, yang saya dapati Yesus itu, waktu dia berinkarnasi ke dalam dunia, saudara tahu, dia berinkarnasi bukan langsung jadi orang dewasa, lalu memberikan nasihat kepada kita, sangkal diri pikul salib ya, bukan kan? Tapi Yesus itu melewati sebuah fase dari bayi, lalu anak kecil di dalam sebuah konteks keluarga. Betul saudara? Dan saya tanya sama saudara sekalian, kira-kira waktu Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia masih jadi anak kecil, bertemu dengan papa dan mama, Yusuf dan Maria. Saya tanya, keluarga Yesus itu sempurna atau tidak ya? Maria dan Yusuf itu adalah orang tua sempurna atau tidak ya? Halo? Tidak saudara, tidak. Yesus itu menariknya dalam bagian ini bagi saya. Dia itu bukan cuma memberikan perintah bagi kita, pasti ke sangkal diri pikul salib ya. Itu yang bagus, biar kita mesra dan keluarga. Enggak saudara. Tapi Yesus itu betul-betul memahami konteks di mana keluarga-keluarga itu sudah jatuh dalam dosa dan berat untuk melakukan itu. Dan Yesus membuktikan dengan inkarnasinya. Waktu dia turun ke dalam dunia, dia masuk ke dalam konteks keluarga yang tidak sempurna. Dia punya papa dan mama, Yusuf dan Maria, yang sering kali Alkitab katakan tidak memahami pikiran dan hati Yesus. Betul? Seringkali miss konsep dalam bagian itu. Dan bahkan lebih gawat lagi, Yesus itu kan punya adik-adik dari Maria dan Yusuf. Adik-adiknya lumayan banyak kalau Alkitab tuliskan. Dan adik-adiknya juga ditulis dalam Markus. Itu ada yang bilang gini, mereka itu berbicara bahwa kakaknya ini adalah orang yang kurang waras. Bayangkan ya. Jadi sebenarnya adik-adiknya juga dengan kokohnya
Itu ciong juga sebenarnya. Sebel juga sama kokohnya gitu. Kok bisa ya? Kokoh tuh ngomongnya ya, aku adalah anak Allah. Kok bisa ya? Makanya mungkin waktu Yesus ditangkap dan waktu Yesus diadili, adik-adiknya ngomong gini, oh pantes lah, wajar lah. Lu kokoh gue kurang ajar kok. Nyamain diri kayak Allah kok. Emang wajar lah disalib udah wajar lah. Itu konteks keluarga Yesus. Tapi saudara saya kasih tahu, kalau andai kata kita ngerti soal gambaran yang Yesus lakukan terlebih dahulu buat kita sadar loh. Kehadiran Yesus dalam konteks keluarga adalah kehadiran yang persis dengan kita dalam keluarga. Kalau kita merasa keluarga kita udah hilang pengharapan, tidak sempurna, susah memelihara yang namanya keharmonisan atau sebuah tema kita apa? Tentang apa? Kemesraan itu, saudara. Saya kasih tahu. Yesus juga mengalami konteks keluarga yang sama. Dia nggak mesra sama adik-adiknya kok. Adik-adiknya benci sama dia kok. Papa mama juga terkadang miss dengan dia, sekalipun papa mama sayang sama dia. Tapi miss, saudara. Itu bukan keluarga yang sempurna, mirip saudara. Kalau kita bisa berpikir, keluarga kita mungkin sudah hilang pengharapan, sudah gak punya pengharapan. Ini waktunya saudara, kita kembali pada apa yang sudah Yesus kerjakan buat keluarga-keluarga yang ada. Fakta membuktikan, sekalipun keluarga yang Yesus hadapi di dunia, bukanlah keluarga yang sempurna. Tapi, lihat, dalam Lukas 2 ayat 51 saudara. Kita baca sama-sama ayatnya dulu, 1, 2, 3. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Saudara lihat, dalam bagian ini sebenarnya Injil memperlihatkan kepada kita apa yang tidak mampu kita lakukan, namun Yesus melakukannya bagi kita. Dia menyangkal dirinya untuk tunduk dalam asuhan Yusuf dan Maria. Dia itu Allah, saudara. Ingat, Yesus itu Allah yang sejati. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Dalam kesejatian sebagai Allah, dia itu merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dan waktu dia meminta kita untuk sangkal diri. Saudara tahu kenapa dia memerintahkan kita? Karena dia memastikan kita akan mampu melakukan itu. Karena sebelumnya Yesus sudah melakukan penyangkalan diri dengan sempurna ketika dia ada duduk di dalam asuhan Maria dan juga Yusuf. Itu sangkal diri. Dan ayat bawahnya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya apa? Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya itu apa? Inilah ibumu. Ini indah sekali, saudara. Semenjak Yesus itu mulai masuk ke dalam penangkapan dan waktu Yesus sudah dipukulin, menderita, hampir naik ke salib, saudara. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Maria lagi. Dan dia katakan apa? Inilah anakmu. Dan ada murid yang dikasihi yang bernama siapa? Yohanes dalam bagian ini. Ini Injil Yohanes menggunakan subjek murid yang dikasih untuk mengacu pada dirinya, saudara. Dan Yesus mengatakan kepada Yohanes apa? Inilah ibumu. Wow, saya bilang ya, waktu Yesus memerintahkan kita untuk pikul salib, ini ditunjukkan oleh Yesus terlebih dahulu buat kita. Makanya waktu kita diajak untuk pikul salib dalam keluarga yuk, kita pasti bisa, saudara. Amin. Bukan karena kita hebat. Kenapa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya buat kita. Itu Injil. Injil bukan tentang kita, bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi apa yang sudah Yesus kerjakan. Itu Injil sebenarnya. Dan Yesus sudah mengerjakan terlebih dahulu. Sekalipun dia menderita pikul salib, dalam jalan salib itu, saudara, dia tidak lupa dengan siapa? Dengan mamanya. Wow. Bahkan dia menitipkan Maria kepada siapa? Kepada Yohanes. Mengatakan apa? Inilah ibumu. Maria udah nangis itu, saudara. Dan ada satu tafsiran yang pernah saya baca. Ada tafsiran ini bilang gini. Kemungkinan besar Yusuf itu sudah mati dalam bagian ini. Makanya Maria tinggal sendiri, lalu dititipkan kepada murid yang dikasihnya, itu adalah Yohanes. Ada tafsiran bilang gitu. Jikalau memang itu betul, saudara, lihat hati Yesus itu hati yang seperti apa? Hati yang penuh dengan belas kasihan loh. Indah. Sekalipun dia menderita buat orang-orang yang berdosa seperti mereka. Tapi dalam pikul salibnya, dia tetap memperhatikan orang-orang yang dikasihnya itu. Nah, saudara, ini adalah Injil. Inilah hal yang indah buat kita lihat. Dan apa yang bisa kita pelajari dan kita simpulkan dalam bagian ini. Di dalam keluarga yang tidak sempurna, Yesus menunjukkan kesempurnaan dari apa? Penyangkalan diri dan memikul salib. Dan formula ini sebenarnya yang akan membentuk nanti kita itu punya keluarga yang mesra, otentik. Bukan mesra hanya untuk menunjukkan persona kita di depan banyak orang, saudara. Bukan hanya seakan-akan nunjukin, keluarga saya lebih baik daripada keluarga kamu loh. Anak-anak saya lebih sukses dari anak kamu loh.
mesra. Bukan itu. Tapi keluarga yang mesra adalah keluarga yang ngerti. Di dalam jalan hidupnya, mereka itu berpusat kepada Kristus dan pertolongan Dia di dalam anugerahnya buat setiap kita. Dan waktu kita menunjukkan kemesraan dalam keluarga kita kepada publik, yang mereka fokuskan bukan siapa papa dan mamanya, tapi siapa Tuhan yang ada dalam keluarga itu. Amin saudara. Semuanya pengen kemesraan kita tunjukkan karena Yesus saudara. Amin. Mari berjalan bersama Dia. Sangkal diri, pikul salib dalam keluarga, karena Anda pasti dimampukan. Sebab Yesus telah terlebih dahulu menyatakannya buat setiap kita. Ini indahnya buat kita. Jadi Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian untuk memikul itu, tapi Dia mampukan kita dan memastikan kamu pasti bisa. Sama-sama katakan apa? Kamu pasti bisa. Colek kiri kanannya bilang, kamu pasti bisa. Sama-sama katakan, karena siapa saudara? Karena Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Amin, 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 amin. Tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar mengenai satu hal yang penting buat kami. Bahwa untuk memelihara sebuah keharmonisan dalam keluarga, itu gak mungkin tanpa salib. Itu gak mungkin tanpa Yesus. Dan kami ingin Tuhan, waktu keluarga kami dilihat adalah keluarga yang mesra. Biarlah bukan kami yang dilihat. Bukan kesuksesan kami, tapi bagaimana Tuhan yang ada di belakangnya. Yang selalu menenun kami dalam anugerah. Karena kami tahu kami pada dasarnya tidak bisa memperjuangkan hal itu. Dan biarlah semangat kami untuk sangkal diri pikul salib dalam keluarga, itu betul-betul menjadi semangat yang otentik waktu kami melihat Yesus sudah melakukannya buat kami terlebih dahulu. Dan kami akan dimampukan untuk lakukan hal itu. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua keluarga-keluarga yang sudah hadir pada siang hari ini. Berkati mereka, tolong mereka Tuhan, dalam kerapuan setiap mereka, apapun yang menjadi masalah mereka hari ini, di dalam nama Yesus, mereka mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan. Dan semua hal yang menjadi mereka doakan kepada Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Kau berikan pertolongan buat mereka pribadi lepas pribadi. Nyatakan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah gagal buat keluarga mereka. Tuhan selalu beracara memegang keluarga mereka dengan tangan-Mu yang kuat. Sekalipun mereka berulang kali ingin melepaskan Tuhan dalam keluarga ini, tapi nyatakan kepada mereka bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas memegang mereka. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.